Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur Amilah Balbisi, NIM 1119010. Saya dari kelas Hukum Keluarga Islam A. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah peradilan Islam dari masa pra-Islam sampai dengan masa Turki Utsmani. Yang pertama ialah peradilan masa pra-Islam. Peradilan pertama ialah adanya manusia di dunia ini. Begitulah pula peradilan ini lahir. Peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Nabi Adam alaihissalam pernah menjadi hakim dalam perselisihan antara kedua anaknya, yaitu Qabil dan Habil. Namun, adanya bentuk peradilan pada masa itu belum dikatakan sebagaimana peradilan yang dikenal pada zaman sekarang. Kemudian peradilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa ini telah memiliki lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para qadhi. Bagi bangsa Israel dan bangsa Arab, sebelum Islam berpendapat bahwa alat-alat bukti dalam peradilan adalah saksi, sumpah, atau keadaan tertangkap basah, ini menunjukkan bahwa sebenarnya peradilan pada masa tersebut telah ada walaupun masih sangat sederhana. Kemudian ada peradilan bagi bangsa Arab masa jahiliyah. Dalam bidang hukum, bangsa Arab pra-Islam menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Meskipun demikian, masih ada sebagian kecil bangsa Arab yang mempertahankan akidahnya dengan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka disebut Al-Hunafa. Di antara mereka adalah Umar ibnu Nufail dan Zuhair ibnu Abi Salma. Dalam bidang muamalah, kebiasaan mereka adalah diperbolehkannya transaksi mubadalah atau barter, jual beli, kerjasama pertanian atau musyawarah, dan juga riba. Kemudian macam-macam peradilan di masa jahiliyah. Terdapat penyelenggaraan peradilan pada zaman jahiliyah dalam berbagai bentuk. Di antaranya yaitu badan hukum atau lembaga kehakiman. Badan hukum tersebut dipegang oleh Bani Saham, yaitu suatu golongan di antara golongan-golongan kaum Quraisy. Kemudian ada badan ihtikan dan qur'ah atau paranormal dan undian. Dalam suatu kondisi, kaum jahiliyah terbiasa menyelesaikan kasus ataupun masalah mereka dengan mendatangi paranormal atau ihtikan, para dukun atau kahin, dan juga tukang ramal atau arraf. Selain itu, mereka juga memutuskan perkara dengan qur'ah atau undian. Kemudian ada Dewan Mazalim, yang mana Dewan Mazalim ini ialah para arbitrator yang dikenal bijak dalam menyelesaikan persengketaan. Materi berikutnya yaitu peradilan pada masa Rasulullah SAW. Awal mula peradilan pada masa Rasul ialah bahwa Rasulullah merupakan orang pertama yang menjadi hakim dalam Islam. Rasulullah mengutus beberapa wali negeri ke kota-kota yang menjadi majelis peradilan. Sedangkan menurut Dr. Atiyah Mustafa Musyrifah, sebagaimana yang dikutip oleh Asadullah Al-Faruq, ciri khas peradilan pada masa Rasulullah SAW itu ada 5 hal, yaitu tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan dengan kekuasaan di bidang lain, kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan kekuasaan di bidang fatwa, lalu hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan hukum atas perkara yang dihadapkan kepadanya. Rasulullah SAW mendelegasikan kekuasaan di bidang peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan secara cepat, tepat, dan memiliki kejujuran untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapkan kepadanya. Kemudian belum terdapat lembaga kemasyarakatan atau penjara sebagaimana yang dikenal di masa sekarang. Untuk sumber hukum peradilan pada masa Rasulullah SAW sendiri yaitu Al-Quran, yang mana sebagai sumber utama dan pertama, sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Rasulullah SAW dalam memutuskan dan menetapkan perkara hukum berdasarkan petunjuk wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi berikutnya yaitu peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin.
Yang pertama ialah peradilan pada masa Abu Bakar. Keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq relatif sama dengan peradilan yang terdapat pada masa Nabi, dan tidak ada suatu perubahan dalam lapangan peradilan. Hal ini disebabkan karena kesibukannya memerangi sebagian kaum muslimin yang murtad sepeninggal Rasulullah SAW dan kaum pembangkang yang tidak menunaikan zakat dan urusan-urusan politik dan juga pemerintahan lainnya. Di samping belum meluasnya kekuasaan Islam pada masa itu dalam memutuskan perkara perselisihan, Abu Bakar radhiyallahu anhu memperhatikan Al-Quran, al-Hadis, serta bertanya kepada ahli ilmu tentang hadis ijma. Yang kedua, peradilan pada masa Umar bin Khattab. Di masa pemerintahan Umar, urusan peradilan merupakan bagian dari kekuasaan Umar. Maka, di antara wewenang penguasa adalah menundukkan qadhi terhadap sebagian urusan peradilan yang harus ditanganinya, membatasi wewenang tersebut. Karena itu, Umar sebagai penguasa, beliau mengangkat pejabat-pejabat qadhi dengan membatasi wewenang mereka. Kasus tentang penyelesaian sengketa harta benda, tetapi perkara-perkara jinayah yang menyangkut hukum, kisos atau had-had, maka ditangani khalifah dan penguasa daerah. Dapat dipahami bahwa pada masa pemerintahan Umar bin Khattab telah diadakan pemisahan tugas antara kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan peradilan. Namun, peradilan pada masa itu masih dibatasi wewenangnya pada masalah perdata saja. Kemudian, peradilan pada masa Utsman. Peradilan pada masa Utsman sama seperti peradilan di masa dua sahabat sebelumnya. Utsman mengutus petugas-petugas sebagai pengambil pajak dan penjaga batas-batas wilayah untuk menyeru amar ma'ruf nahi mungkar. Dan terhadap masyarakat yang bukan muslim atau ahli dhimah berlaku kasih sayang dan lemah lembut serta berlaku adil terhadap mereka. Yang peradilan pada masa Utsman bin Affan, politik pemerintahannya sudah menggunakan sistem politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Yang terakhir, peradilan pada masa Ali bin Abi Thalib. Peradilan pada masa Ali tidak banyak dapat berbuat untuk mengembangkan hukum Islam karena keadaan negara tidak stabil. Nabi Muhammad SAW bersaksi bahwa peradilan sebagaimana yang diputuskan Ali atau yang terbaik peradilan di antara kamu ialah Ali. Materi berikutnya, peradilan pada masa Bani Umayyah. Peradilan pada masa Bani Umayyah yakni bahwa peradilan ini tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, sementara ijtihad hakim dalam menentukan dan menetapkan hukum berkembang pesat. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, tidak semua perkara peradilan menjadi wewenang hakim. Kewenangan hakim dibatasi pada masalah-masalah yang bersinggungan dengan perkara perdata dan perkara perorangan serta hukum kekeluargaan. Sementara perkara-perkara berat melibatkan masyarakat banyak atau pidana seperti hudud dan qisas menjadi wewenang pemerintah. Dengan adanya pemilihan wewenang dan pembagian kekuasaan mengadili perkara melalui praktik peradilan itu, menunjukkan bahwa pendelegasian kekuasaan bidang peradilan lembaga yudikatif sebagaimana dikenal dalam teori trias politika telah dikenal dalam tradisi pemerintahan Islam dan telah dipraktikkan oleh pemerintah Bani Umayyah. Bentuk dan praktik peradilan pada masa Bani Umayyah terbagi menjadi 3 macam badan institusi, yaitu al-qadha, al-hisab, dan al-nadhr fi al-mazalim. Materi berikutnya ialah peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Keberadaan peradilan pada masa ini sesungguhnya meneruskan tradisi dan kebijakan hukum yang telah dijalankan oleh dinasti sebelumnya, yakni masa kekuasaan Umayyah. Seperti tetap dilestarikannya Badan Hukum Nazir al-Mazalim dan juga lembaga hisab. Bani Abbasiyah juga memperluas kekuasaannya dan sekaligus membentuk pemerintah daerah di berbagai tempat. Pada masa ini, organisasi peradilan khususnya Qadhi al-Qudha tidak hanya di pusat pemerintahan Baghdad, tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena banyak daerah yang memisahkan diri dari pusat pemerintahan Baghdad. Pemerintahan pada masa Bani Abbasiyah terbagi menjadi 2. Yang pertama, peradilan pada masa Bani Abbasiyah pertama. Pada masa Abbasiyah pertama,
Lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan 4 lembaga, yaitu Iwan Qadhi al-Qudat atau Ibu Kota, Qudah al-Akali atau Provinsi, Qudat al-Amsar yaitu Al-Qada dan Al-Hisab atau Kota dan Kabupaten, kemudian As-Sultah al-Qadaiyah atau Ibu Kota dan Kota-Kota. Adapun badan peradilan pada zaman Abbasiyah ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Ada Al-Qada, hakimnya bergelar Al-Qadi, ada Al-Hisab yang mana hakimnya bergelar Muhtasib, dan An-Nadar fi Mazalim, hakimnya bergelar Sohibul atau Qadi al-Mazalim. Kemudian peradilan pada masa Bani Abbasiyah kedua. Pada masa ini, organisasi peradilan khususnya Qadhi al-Qudah sudah mengalami perubahan. Qadhi al-Qudah tidak hanya di pusat pemerintahan Baghdad, tetapi juga di daerah-daerah. Hal ini terjadi karena banyak daerah yang memisahkan diri dari pusat pemerintahan Baghdad. Pada peradilan ini terdapat ide pembuatan undang-undang umum yang mana dicetuskan oleh Ibnu Muqaffa dan Hakim Muqallid bahwa hakim diutamakan seorang mujtahid. Bila tidak ada atau sedikit diperoleh, maka boleh seorang muqallid dengan syarat dalam memutuskan perkara mempunyai pengalaman, baik itu madhab, dalam memutuskan perkara mempunyai pegangan, baik itu madhab ataupun undang-undang yang berlaku. Materi terakhir yaitu peradilan pada masa Turki Utsmani. Pada masa Turki Utsmani terdapat beberapa bentuk peradilan yang ada pada saat itu. Di antaranya yaitu al-juz'iyat atau mahkamah biasa atau rendah. Pada tingkatan ini penyelesaian perkara pidana dan perdata. Kemudian ada mahkamah al-isti'naf atau mahkamah banding yang mana meneliti dan mengkaji perkara yang berlaku. Kemudian ada mahkamah al-tamyiz, al-naqd wa al-ibram atau mahkamah tinggi yang berwenang memecat para qadhi yang terbukti melakukan kesalahan dalam menetapkan hukum. Kemudian ada mahkamah al-isti'naf al-ulya atau mahkamah agung yang mana berada langsung di bawah pengawasan sultan. Kodifikasi undang-undang perdata. Para ulama dalam upayanya menemukan solusi atau suatu permasalahan hukum Islam pada masa awal pembentukan kitab majalah. Para ulama Turki setidaknya menggunakan beberapa metode berikut, yaitu menggunakan Al-Quran dan Sunnah serta metode-metode dalam ilmu usul fikih sebagai sumber dan metode mengeluarkan hukum. Lalu melakukan tarjih, melakukan kajian ulang atas pendapat-pendapat fikih yang telah ada dengan cara menguji pendapat-pendapat tersebut dengan kaidah-kaidah fikih dan usul fikih, mengambil salah satu pendapat fikih dalam madhab tertentu untuk diikuti dan dijadikan dasar berfatwa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.